sunnah-sunnahnya, tetap mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan ini seperti biasa kami dari Majelis Taklim SDP mengadakan kajian Ramadan setiap hari pada sholat zuhur. Untuk kali ini Ramadan ini kita mengambil sebuah tema besar yang akan kita untuk satu yang pas itu tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah. Materi ini penting karena ini adalah merupakan asas dasar dari pemahaman agama kita. Dalam hadis arba'in ya, Rasulullah pernah diberitahu bahwa iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Karena mungkin kita bisa beriman kepada Allah dengan benar kalau kita tidak bisa tidak pernah mengenalnya. Untuk saat ini ya, kemarin telah dibahas mengenai pentingnya mengenal Allah, kemudian cara mengenal Allah, dan kemudian penghalang-penghalang ma'rifatullah. Pada saat ini kita akan belajar tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Bagaimana sih cara mengesahkan Allah? Bagaimana sih kemudian cara memurnikan ibadah kepadanya? Sebab itu adalah bentukan kita. Nah, kita lakukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi yang dituntut Allah adalah memurnikan ibadah kepadanya. Nah, itu telah hadir tengah kita Bapak Dr. Baharudin Lubis MA yang akan mengetengahkan materi tersebut. Sebelumnya, marilah kita baca Al-Fatihah, kita tundukkan hati kita fokuskan pikiran kita, dan kita tenangkan hati kita. Begitu, marilah kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kalau Ustaz sampai jam 12.45. 12.1 ya, jam 1.45. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wajadna 'alaina siyam Ramadan ya ibadil mu'minin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari kedua Ramadan ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini setelah habis sholat berjamaah. Insyaallah juga dari paket kesempurnaan Ramadan kita. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu yang tadi untuk menambah wawasan kita terkait dengan judul yang hari ini diberikan kepada saya, tauhid kepada Allah dan kemurnian ibadah. Ini penting seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi. Kita belum tahu apakah tauhid kita kepada Allah ini sudah betul-betul kita dari indikasi syirik atau tidak. Ini kuncinya. Ketika ada tertangkap dengan syirik, naudzubillah min dzalik, ini sangat fatal ya. Allah tidak ampuni dosa seseorang itu kalau terkontaminasi dengan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni hambanya yang terkontaminasi dengan syirik jika dia mengakhiri hidupnya di muka bumi ini dan belum sempat taubat. Itu juga kaitan dengan rangkaian ibadah. Ibadah juga demikian, ketika ada unsur riya yang dia juga bagian dari indikasi syirik dalam beribadah, ini juga bisa menghambat diterimanya ibadah kita kepada Allah. Cukup menarik hari ini pemirsa RCTV yang berbahagia. Mari kita lihat dalam skema kaitan dengan tauhidullah, mengesahkan Allah ini ada disebut dengan rububiyatullah. Artinya ya mengenal kekuasaan Allah dan keesaan Allah, dan juga Allah sebagai Khalik ya. Sebagai Khalik, sebagai Razik, juga sebagai Malik. Dari rububiyatullah. Allah sampai sebagai pendidik, juga dia sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai Razik, sebagai pemberi rezeki, juga sebagai
Malik, pemimpin, penguasa dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi upaya mengesahkan Allah dalam Islam itu berangkat dari rububiyatullah, yaitu pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb, ya, Tuhan yang telah menciptakan, yang memberi rezeki dan yang memiliki kita semua. Mari kita lihat bagaimana sih Allah sebagai pencipta. Dialah zat yang telah ada sejak zaman azali. Artinya tidak bermula dan tidak berakhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-Hadid. Yang menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini tidak ada yang mampu mengatasinya, mencoba. Masih ada imbangan atau saingan Tuhan yang ada, yang diakui oleh kita dan dikonsep oleh Al-Quran sebagai mana Allah turunkan kepada kita semua. Nah, di samping Allah sebagai pencipta, khususnya bagi manusia, Dia juga memberi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, ya, seperti dengan Allah sebagai Razik, pemberi rezeki. Jadi Allah ketika menciptakan manusia ini tidak dilepas di situ saja. Bahkan dalam konteks manusia sebagai makhluk termulia dari sekian juta jenis makhluk, sebelum manusia itu diorbitkan, itu Allah sudah siapkan berbagai fasilitas yang bisa mengantarkan dia kepada visi hidupnya, terwujudnya hidup bahagia dan sukses, bahagia di dunia maupun sukses di akhirat. Sudah Allah siapkan semua. Kita ketahui bagaimana matahari, bulan, udara, air, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua yang kita butuhkan Allah sudah siapkan sebelum kita diwujudkan di muka bumi ini. Bahkan dalam satu analisa, persiapan itu ada sekitar 13 miliar tahun yang lalu Allah sudah siapkan itu semua. Ini menunjukkan bahwa Allah mewujudkan manusia ini luar biasa persiapannya, berbeda dengan makhluk lain yang makhluk lain itu tidak memiliki rohani. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah adalah pemilik. Kita ketahui bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, juga sebagai pemilik. Maka seluruh alam, seluruh ciptaannya ini adalah milik Allah. Termasuk kita sendiri adalah milik Allah. Makanya ketika kita katakanlah punya anak, sayang sekali kita pada anak kita. Kita berharap anak itu akan panjang usianya. Dalam perjalanan sebelum waktu yang kita harapkan diambil, dalam konteks ini katakanlah meninggal. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan harus kita pahami secara akidah bahwa anak kita termasuk kita adalah milik Allah dan titipan Allah. Nah, bagi seorang yang beriman harus tegas sikapnya bahwa inilah titipan Allah, hanya saya sebagai ibu dan bapaknya memelihara, menjaga titipan itu agar sesuai dengan rambu-rambu, mendidik dan seterusnya, sehingga saat berhadapan dengan Allah dan rasa mempertanggungjawabkan tugas itu bisa menjadi baik. Ini gambarannya. Nah, beda kepemilikan Allah, ya. Allah berkehendak sesuai dengan kehebatan Dia, sesuai dengan zat Dia maha, ya, pencipta, maha memiliki, maha mengatur, maha segala-galanya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghambat ketika Dia menghendaki sesuatu. Maka dikatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita lihat, ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Allah sebagai rububiyah ini kita lihat. Kalau kita lihat di sini umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ini juga mengindikasikan bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, pendidik. Dan ini kita baca setiap sholat, ya, termasuk rukun sholat itu membaca surah Fatihah. Ini selalu dan harus kita pahami betul dengan baik bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Kita berhadapan dengan pihak atau zat yang memberi rezeki kita.
Kita berhadapan dengan zat yang memiliki kita. Nah, ketika kita sadar semacam itu, maka kita berharap konsentrasi kita untuk berdialog dengan pencipta. Dalam konteks hubungan pencipta kita itu betul-betul kita harapkan dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesadaran. Itu sebabnya para sahabat, Nabi juga demikian. Ya, ketika dia sholat itu kadang-kadang berjam-jam ya, baca surah, kadang satu surah Al-Baqarah itu tidak sadar karena dia sangat asyik berdialog dengan kekasihnya. Membaca surat cinta dari Yang Maha, Allahu Akbar. Kita barangkali masih jauh dari itu, ya, masih jauh dari itu. Tapi kita berproses. Nah, di antara proses ini termasuk kita taklim hari ini, memproses ya, untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak pas dalam beribadah dan sosial. Ini dalam konteks rububiyah ya. Kemudian juga banyak sekali ayat terkait dengan Khaliq, Allah sebagai pencipta ya. Gambarkan di sini umpamanya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam dan seterusnya dan seterusnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Karena nggak ada satu makhluk pun yang mampu membuat itu semua. Nah, mari kita lihat ya. Sebagai contoh, siapapun yang paling hebat di muka bumi ini membuat konstruksi, katakanlah jalan atau gedung, itu kemampuan bertahannya paling-paling 100 atau 200 tahun. Nih, kita lihat matahari, kita lihat ya bumi ini ya tidak punya tiang ya, kan tidak punya tiang. Nah, sudah miliaran tahun. Siapa yang mampu mengimbangi kehebatan? Kemudian desainer, Allah sebagai desainer juga luar biasa kita lihat. Keserasian kita lihat. Tumbuh-tumbuhan, nah, kita barangkali hari ini selalu makan cabai dan agak mahal harga cabai ya biasanya. Ini akibat dari kita menyalahi pola berpuasa, berbuka dan sebagainya. Seharusnya Ramadan itu surplus. Kenapa surplus? Karena minimal 1 hari itu kita nggak makan kan, nggak makan. Katakan porsinya kalau sih barangkali 20.000 sehari gitu kan, atau 30.000 makannya katakan macam itu. Nah, kalau sebulan kurang lebih 1 juta kan tertabungkan itu sebenarnya. Tapi kok defisit? Ya. Ini sesuatu yang perlu kita kaji ulang dalam konteks ibadah saja. Ini karena apa? Karena kalau rasul itu berbuka, ya, cukup 3 kurma plus air putih. Dalam konteks kita barangkali cukup ya pola ya sejenisnya yang manis-manis, kemudian air. Habis itu kita sholat duluan prioritas pertama. Jangan sempat gara-gara berbuka makan berat. Ya akhirnya kita ya itu tadi sholat nomor sekian. Ini kan tidak pas dalam konteks pola berbuka saja kita masih jauh. Ini contoh. Ini kenapa? Karena kita beribadah ini masih jauh dari pola yang ditentukan oleh Nabi. Akhirnya kita bisa sendiri. Ya berbisnis tahu sendiri dia ketika umat ini tidak memiliki pola berbuka Nabi ya. Makanan apapun, cabai berapapun harga dibeli, daging berapapun harga dibeli. Nah ini seenaknya. Sama dengan pesawat juga begitu. Semakin ya mendekati lebaran, semakin tinggi harganya. Ini akibat kita tidak di pola beribadah maupun pola ya lain dalam konteks keislaman kita yang belum kita benahi bersama. Kemudian Allah juga sebagai Ar-Razik. Ya. Di sana digambarkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Di sana jelas Allah sebagai pemberi rezeki. Allah lah segala-galanya yang mengatur kehidupan kita. Katakanlah saya diberi makan gaji oleh bos saya, betul dalam konteks horizontal, tapi siapa yang mengetuk hati ya pimpinan kita umpamanya mengundang kita untuk menjadi pegawai dia siapa? Berapa banyak yang mendaftar barangkali di sini, tapi yang terima cuma kita gitu kan. Ini artinya Allah yang menggerakkan hati pimpinan atau manajer kita untuk menerima kita. Mungkin barangkali masih banyak yang lebih hebat dari kita. Begitu juga masalah jodoh, barangkali kita sudah prediksi ini akan kita dapat si gadis yang kita dambakan. Nah, tapi kok sekian banyak lepas semua yang ditentukan oleh Allah si B kata semacam itu. Siapa yang menentukan itu semua? Allah. Berapa banyak kita prediksi katakanlah orang yang mampu, prediksi untuk kehidupan dia harus lebih baik dan sebagainya. Semua sarana-sarana untuk hidup panjang itu disiapkan. Ternyata ya dia lebih duluan dibandingkan anaknya atau orang yang memang barangkali kehidupannya lebih di bawah dia. Artinya apa? Umurnya juga Allah yang mengatur. Oleh karena itu setiap kita ini harus selalu melakukan
persiapan untuk meyakini Allah memilih dan memilih kita itu adalah Allah. Kita tidak bisa berbuat banyak ketika Allah menghendaki. Oleh karena itu, ketika kita akan diambil oleh yang punya, diharapkan kita adalah sebaik-baik posisi kita. Husnul khotimah itu yang diharapkan. Kemudian juga Allah sebagai wali dalam konteks mulkiyatullah. Ya. Allah memilih. Ya. Di sana tergambar juga wali Allah sebagai pemimpin, sebagai pemimpin kita, sebagai hakim kita, ya. Juga sebagai amirah, arti pemerintah, artinya yang memerintahkan kita. Allah sebagai wali artinya tempat kita bergantung hanya kepada Allah. Tempat kita minta juga kepada Allah. Iya karena berdua iya karena nasta'in. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sisi hakim juga, ya, yang menghakimi kita, yang membuat hukum yang harus kita ikuti adalah Allah. Dipastikan setiap hukum yang Allah tawarkan itu pasti terbaik. Kenapa terbaik? Karena Allah itu maha baik. Dia tidak berkepentingan ketika dia menurunkan aturan-aturan kecuali untuk kebaikan bagi hambanya yang itu manusia sendiri. Oleh karena itu kita harus kembali lagi. Ketika kita punya asumsi dan prediksi bahwa hukum yang kita buat adalah lebih hebat dari hukum Allah, apalagi meninggalkan hukum Allah, naudzubillah min dzalik. Dalam konteks ini kita pasti sudah syirik, artinya sudah menganggap Allah itu nomor sekian dalam kekuasaan hukum. Nah, ini banyak sekali barangkali kalau sekali teman-teman kita di legislatif ini sangat bahaya, sangat rawan itu. Mereka seharusnya merujuk kepada aturan Allah, prinsip-prinsip aturan Allah. Mereka hanya memformat saja, merumuskan saja, bukan membuat hukum. Ini hati-hati ya. Nah, bagi setiap mukmin ketika dia membuat undang-undang apa saja, dia harus ambil inspirasi dulu pesan-pesan keadilan, kejujuran, transparansinya, kemudian baru dibuat rumusan-rumusan. Jadi prinsip-prinsipnya sudah pegang, bukan prinsip yang menghendaki apa yang kita hendaki untuk hawa nafsu dan sebagainya. Itulah sebabnya Fir'aun gagal dia, walaupun hebat menurut dia, tapi nggak ada arti di hadapan Allah. Cukup air saja menghancurkan dia dan masa depan dia. Kita lihat ketika Allah beri kekuatan berupa mukjizat kepada Musa, maka semua perangkat-perangkat yang hebat dimiliki Fir'aun hancur, ratusan ribu pasukannya dalam sekejap mata hancur. Itu menunjukkan bahwa hukum yang diakui dan diagungkan oleh Fir'aun itu ketika dia ingin menghancurkan seorang, nggak ada arti di hadapan hukum Allah. Begitu juga pemerintah. Pemerintah ini harus kita yakini yang berhak memerintah sebagai hambanya adalah Allah. Artinya semua perintah yang ditawarkan itu harus tidak bertentangan aturan Allah. Ada ungkapan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati seorang itu manakala aturan yang dibuatnya bertentangan dengan yang diinginkan oleh penciptaannya. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah kita pahami kaitan rububiyatullah, mulkiyatullah, kemudian ultimate goal dari keyakinan kita tentang Allah yang esa. Kemudian kita beribadah secara full tentang keesaan Allah dan semua aktivitas kita itu tertuju kepada Allah yang Maha Esa tadi. Maka di sini kita akan menjadi hamba yang disebut dengan yang sebesar ma'bud, ilahan ma'budan, artinya Tuhan yang disembah hanya kepada Allah. Inilah yang kita baca di saat kita sholat, doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju kepada Allah. Artinya mutlak, bukan kepada yang lain, tidak ada embel-embel lain. Ini sebentar kita dibatasi waktu, kemudian kita mengarah kepada tauhidul ibadah, pemurnian ibadah. Tauhidullah, pengesaan Allah harus dasari oleh al-ikhlas. Artinya betul-betul murni karena Allah. Lawannya adalah al-kufr, al-taut. Artinya orang yang beribadah tulus karena Allah, dia tidak akan terperangkap dengan kekufuran. Dia tidak akan terperangkap dengan penyembahan kepada selain siapapun kecuali hanya kepada Allah.
al-ibadatu lillahi wahdahu. Beribadah hanya kepada Allah semata dengan penuh ketulusan. Kemudian juga beriman hanya kepada Allah. Nah, ini semacam ya apa istilahnya komitmen dia. Komitmen ini sebenarnya sejak dalam alam arwah sudah kita ungkapkan secara kolektif bahwa yang kita sembah adalah Allah, yang kita taati juga adalah Allah. Kemudian komitmen ini berkuat secara individual, secara personal ketika kita berada di alam kandungan ibu kita 4 bulan 10 hari. Kemudian aplikasinya di saat di dunia ini. Nah, Allah dengan kasih sayangnya diberi lagi aturan-aturan tertulis, kemudian dijadikan sosok manusia termulia yang namanya Nabi Muhammad SAW sebagai pengaplikasian awal dari keutuhan ajaran yang di bawahnya sebagai ajaran yang paripurna dan sangat luar biasa. Ya, konteks seperti itu tadi. Mereka beribadah semata-mata karena Allah dan seterusnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Ini gambarnya. Jadi kita diperintah untuk beribadah itu tidak lain kecuali untuk ya semata-mata karena Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian kebalikan dari ketidakbenaran ya ketulusan ibadah ini terkait dengan al-ibtigha' al-qaul. Al-ibtigha' al-qaul artinya mencari keridhaan qaul. Qaul itu artinya menyembah pada selain Allah. Artinya ada sesuatu yang menjadi saingan Allah. Katakanlah umpamanya kita meminta kepada Allah itu tidak langsung, tapi pakai perantara dulu. Katakanlah dengan kuburan atau yang lain. Jadi seolah kita tidak pede. Atau nanti sampai kita melakukan sesuatu ibadah, tapi juga ada unsur-unsur lain untuk peruntukannya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Jadi harus totalitas ya hanya tertuju kepada Allah. Termasuk juga Ramadan kita ini. Jangan ada unsur ya, ada unsur wah agar saya nanti dipuji oleh komandan saya, pimpinan saya, dipuji oleh istri saya, dipuji oleh anak saya sebagai ayah yang bagus, taat. Jangan ada unsur seperti itu. Atau malu dengan lingkungan juga tidak boleh. Jadi harus mutlak karena Allah. Nah, dengan ya keyakinan semacam ini dan pola ibadah semacam ini biasanya akan muncul kekuatan. Beda rasanya kalau kita sering praktekkan begitu. Kalau kita umpamanya ragu dalam berniat saja, ibadah puasa sunnah saja ya, rayuan kan luar biasa ya, puasa sunnah luar Ramadan kan, kiri kanan itu menggoda terus. Tapi ketika kita niatkan semata karena Allah akan beri kekuatan. Apalagi Ramadan, anak kecil saja masih kuat berpuasa. Kita waktu itu masih umur 5 tahun sudah bisa berpuasa dengan niatnya kelas Allah bantu. Ya. Berbeda dengan sikap orang nggak yakin akan kekuatan Allah, seperti masyarakat Barat hari ini menganggap orang Muslim ini mendidik anaknya melanggar HAM. Ini nggak benar. Ya, kalau menurut akal mereka betul, tapi umat Islam ini, umat mukmin ini berpegang kepada kekuatan yang maha kuat dan melaksanakan aturan yang diperintahkan oleh yang maha kuat. Ya, kita sudah waktunya mendidik anak, ya seharusnya kita didik, apalagi dia sudah balik umpamanya, atau umur ya 10 tahun itu sudah bisa full puasa sebenarnya. Asal kita mampu mendidik dan mampu memberi motivasi kepada anak itu. Karena Allah tadi, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Sama dengan menghafal Quran juga begitu. Kalau motivasinya karena Allah, itu sangat mudah. Maka anak-anak di bawah umur sekarang, artinya umur 6 tahun udah ada yang hafal Quran, 5 tahun. Itu karena apa? Karena motivasi. Dimotivasi lagi oleh orang tuanya. Dan doa orang tuanya lagi minta anaknya agar hafid atau hafidhah juga Allah bantu dengan mudah. Sama dengan peristiwa kita lihat juga peristiwa perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan atau Futuh Makkah juga. Secara matematis nggak mungkin Rasul itu bisa menang. Kenapa? Karena secara militer dia sangat tidak berimbang. 1/3 mana mungkin. Di samping itu musuh juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi karena yakin Allah segala-galanya, Allahu Qawiyyun Aziz. Allah Maha Kuat lagi Maha Agung. Ya, yang lain kecil. Yang lain kecil. Bagi Allah yang kecil, yang kecil apa-apanya. Digambarkan oleh dalam surah Al-Ankabut, kekuatan musuh itu seperti sarang laba-laba. Kelihatannya bagus, aksesorisnya bagus, tapi nggak ada kekuatan lemah sekali. Ketika berhadapan dengan akidah yang benar, iman yang benar, ketulusan, ketergantungan pada waktu secara benar. Pemirsa RCTP yang diberikan Allah. Nah, kemudian juga terkait dengan beribadah pada Allah itu harus semata-mata ya karenanya, oleh karena
Itu dalam surah Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ya. Dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah, dalam konteks muamalah dan semuanya yang terkait dengan kehidupan ini harus totalitas ya karena ada mengikuti aturan-aturan Allah secara sempurna. Kemudian menghindari dari asyirk, ada musyrik. Artinya terhindar dari unsur-unsur syirik. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh Rasul dalam satu hadisnya, dikatakan di sana bahwa kemusyrikan itu lebih tersembunyi dibandingkan bekas tapak kaki seekor semut hitam di atas batu karang hitam di kegelapan malam. Hadis riwayat Ahmad. Tadi syirik khafi, ada syirik terbagi dua, syirik jali dan syirik khafi. Kalau syirik jali ada syiriknya besar, artinya jelas itu dia menentang Allah atau menganggap Allah itu ada saingan. Kalau khafinya yang kecil itu sangat kecil sekali, nggak bisa terlihat. Katakan umpamanya tekabur saja sedikit kita dalam beribadah itu sudah bahaya. Ketika kita dapat prestasi tertentu, takabur kita karena hebat, nah, itu sudah termasuk syirik sebenarnya, sangat luar biasa. Jadi benang merahnya harus hati-hati betul kita, jangan sempat ada terkontaminasi dengan takabur, kesombongan, ya dan sejenisnya seperti itu. Maka ketika dapat prestasi apapun dihargai oleh orang, kita syukur kepada Allah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ingat, hakikat ya prestasinya adalah izin dan pemberian Allah SWT. Maka kita semakin syukur, semakin ya islah padi itu semakin tumbuh, mungkin semakin berbangga-bangga, bermencak-mencak lagi apalagi seperti itu. Ya, enggak seharusnya. Itulah sebabnya di antara sahabat itu ya, ketika dia katakanlah konteks infak, di mana dia Ramadan sebagai syahrul infak, seperti kita lihat umpamanya Abu Bakar itu kadang-kadang sekali infak itu 8 miliar. Abdurrahman bin Auf pernah berinfak 7 triliun ya. Itu nggak diekspos. Karena mereka yakin betul hakikat yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Dan Allah Maha tahu. Luar biasa. Jadi kiri kanan Rasul betul-betul ya dipegang oleh kekuatan-kekuatan finansial, tapi juga orangnya akidahnya sangat luar biasa. Jadi mereka bekerja untuk kegiatan bisnis, katakan semacam itu, untuk ikut mengambil dalam percepatan perjuangan Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam konteks tauhidullah, ya, tauhid ibadah ini harus sama-sama ya, sama-sama lakukan introspeksi, evaluasi, jangan-jangan sempat nanti terjebak dengan ada unsur syirik, apakah dalam konteks tauhid kita maupun ibadah kita. Masih ada waktu? Ya. Nah, kiat-kiat untuk mewujudkan itu tadi ya. Pertama, kita yakini setiap kebaikan pastikan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah nggak melihat. Dalam konteks malaikat juga kita yakini bahwa malaikat raqib itu nggak akan pernah luput mencatat kebaikan kita. Dalam konteks beribadah untuk menghindari kita syirik. Ya, munculnya rasa ria itu kan ingin ya dilihat orang, ingin puji orang, kan ada rasa seperti itu. Nah, kita jangan. Ya, ketika kita mendapat sesuatu apapun kemudian dihargai oleh orang, kita hindari adanya semacam indikasi ria. Kenapa demikian? Karena ketika kita ria itu dua kerugian kita. Pertama, nilai yang tadinya 100%, katakan kebaikan Allah kasih nilai rapor 100 semuanya. Kemudian kita sebut-sebut, bisa berkurang, bisa 90, sebut lagi dan sebagainya, akhirnya bisa 0, bisa nil, bahkan jadi dosa. Katakan umpamanya kita di sini ngasih anak beasiswa, anak nggak mampu, kemudian anak itu jadi dokter, katakan sebagainya. Jadi mungkin untuk setiap pertemuan, wah anak ini dulu kalau nggak saya, nggak jadi apa-apa dia. Setiap pertemuan juga begitu. Pertemuan pertama barangkali 10% ditarik, ya nilai, sebut terus, akhirnya habis. Kemudian anak ini berpikir, orang ini kok sebut melulu ini informasi ya, yang kasih dulu, nampaknya nggak ikhlas. Akhirnya berbalik, yang tadinya anak itu respect pada si pemberi sebagai donatur, akhirnya benci. Akhirnya kan bisa dapat rugi kita kan, dapat insya Allah juga tidak dapat pahala. Anak yang kita harapkan tadi akan memperhatikan kita juga tidak dapat, ruginya berkali-kali. Ini dampak dari ketika yang ada unsur syirik melakukan sesuatu terkait dengan hubungan muamalah terhadap Allah juga demikian. Nanti di akhirat itu
juga akan bertanya ya Allah, kok si A ini menurut catatan saya bagus, ibadahnya bagus, puasanya luar biasa, tapi kok nilainya minim sekali. Allah jawab, betul, Anda catatan Anda juga gak salah karena Anda ditugaskan mencatat apa adanya. Apa adanya Anda catat. Anda tidak bohong, Anda sangat jujur ya malaikat. Tapi Anda nggak tahu apa motivasi dia melakukan itu. Apakah betul-betul kena saya atau kena yang lain? Karena yang lain itulah yang saya nilai, kata Allah. Karena masalah hati saya punya hak prerogatif, kata Allah. Maka nilai dia dilihat seperti itu tadi. Nah, ini gambarannya ya. Maka dikatakan ya usurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratal jahim. Allah perintahkan malaikat untuk menggiring orang-orang itu kepada ya suatu yang membuat dia hina, bahkan termasuk konco-konco yang menjadi tempat dia itu berbangga-bangga atau ya katakanlah pendamping dia ya atau disembah ya selain dari Allah. Itu nanti akan dikumpulkan ke satu tempat yang semuanya akan terperangah. Kok kami tidak punya nilai? Nah, itu tadi motivasi di dunia ini bukan karena Allah melakukan ibadah, tapi karena yang lain. Ini juga bagian dari bahaya syirik. Oleh karena itu kita kembali lagi kiat-kiat untuk menghindari itu, kita betul-betul sadar ketika kita beribadah sekecil apapun ya harus karena Allah. Termasuk kita bekerja juga sini. Bekerja itu disiplin kita bukan karena komandan kita, bukan karena pimpinan kita. Islam itu menuntut kita, Allah itu menuntut kita disiplin. Kenapa kita sholat ya produktif dan sebagainya? Karena Islam itu menuntut kita harus produktif. Dari tanpa ya mendatangkan kebaikan. Hari ini harus lebih kemarin. Karena Allah kita lakukan. Nah, penilaian yang lain silakan saja. Tapi kita mengharap penilaian dari Allah. Kita lepaskan semua ya perangkap-perangkap terkait dengan yang dibuat oleh manusia seperti itu. Nah, setelah ada aturan, aturan juga harus manusiawi yang dibuat oleh top manajemen kita. Dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan ilahi, artinya keadilan. Ya. Kapan masuk, kapan keluar, hak dia apa dan sebagainya seperti itu. Kewajiban pimpinan juga bagaimana dan seterusnya. Nah, ketika ini dipahami dengan baik, dilaksanakan karena Allah, karena mencari untuk Allah, enak semua. Tanpa ditegur, tanpa diteliti, tanpa diawasi, kita sudah bekerja. Kan ada sebagian bekerja kalau diawasi oleh pimpinan baru serius. Nah, ini enggak bukan karena Allah, ini tidak unsur syirik. Dan unsur syirik itu. Karena bekerja itu bukan lillahi ta'ala secara full, tapi karena takut. Takut dengan keringanan apakah pimpinan atau macam-macam. Termasuk juga kita ya berpakaian rapi umpamanya. Kenapa? Karena Islam menuntut kita seperti itu. Jangan ya, agar istri senang, agar enggak ada senang. Karena Islam menuntut karena Allah. Jadi tauhid kita kepada Allah harus benar, aplikasinya dalam ibadah juga harus ya betul-betul ya memurnikan tauhid ibadah kita itu karena Allah. Itu sebabnya inna sholat yang kita gambarkan tadi itu merupakan prinsip bagi kita wa ma'umiru dan juga dan lain sebagainya, bukan prinsip dalam kita bertauhid, berakidah maupun ya beribadah kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian barangkali ya yang saya sudah sampaikan pada kajian dulu di KCTI ini. Mudah-mudahan kajian terus berlanjut. Siapapun yang memberi materi bisa dicermati. Diharapkan nanti para audien juga satu saat nanti juga menjadi penyampai sebagai narasumber, karena kita harus berkembang terus. Jangan terus mendatangkan ya pakar-pakar terus sih, sementara kita belum bergerak untuk ikut andil memberi dakwah di lingkungan kita. Di ayat ya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, kata Rasulullah. Seseorang yang mampu mengubah mindset seseorang yang tadinya tidak kenal pada penciptanya, yang tidak kenal beribadah, kemudian menjadi orang baik, ya, pelaku atau penyebar kebaikan. Itu tadi Allah beri nilai yang sangat luar biasa seperti onta merah. Ya, onta merah itu artinya dalam konteks orang Arab mahal sekali harganya, ya, angka favorit lah. Bahkan dalam analisa lain, melebihi dunia seisinya, Allah beri nilai kebaikan bagi yang menjadi da'i. Jadi semua kita da'i ini, ya. Semua kita ustaz sebenarnya. Dan itu jangan berharap hafal Quran dulu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan baru satu ayat yang kita dengar, tapi itu benar. Nah, ada sudah termasuk kita da'i. Karena kita ini diorbitkan menjadi umat terbaik. Di antara indikator terbaik adalah konsisten kita kepada menyampaikan mana yang baik, menghambat mana yang tidak baik dalam kehidupan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu diorbitkan sebagai umat terbaik, kata Allah,
dengan catatan kamu konsisten melaksanakan amal ma'ruf, kebaikan, dan juga konsisten menghambat yang tidak baik yang ada di lingkungan kita, di diri kita maupun di bangsa dan masyarakat kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rian. Ada informasi bahwa apabila infak yang diterima pada hari ini berjumlah 41.000 rupiah. Kemudian mungkin di bawah selain ada yang ingin menanyakan apa yang tadi saya sampaikan, langsung silakan. Pendalaman silakan ya, silakan. Ini sharing kita. Sharing pendalaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sempat menyinggung mengenai pola atau perilaku yang salah di bola ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara itu kan sepertinya sudah jadi tradisi. Ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dari diri kita pribadi untuk tidak melakukan lagi hal tersebut. Dan yang kedua dari sisi pemerintah. Contohnya apa tadi? Yang tadi yang kita berbuka berlebihan. Iya, iya. Terus juga kan Ramadan itu misalnya mall banyak, Iya, iya. diskon, Iya, iya. Ramadan. Ya, ya. Ya, memang kita ini kan terperangkap dengan tradisi budaya yang ini harus dikoreksi ya, dikritisi. Kita ingin sedapat mungkin beribadah itu sesuai dengan pola dan aturan main. Nah, untuk itu ya pertama kita harus beribadah itu dengan ilmu. Tahu ilmunya dulu. Kemudian kita berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang bersifat individual, tentunya dari diri dulu kan. Ibda binafsi kata Rasulullah, mulai dari diri kita dulu, baru nanti keluarga dan sebagainya. Ada komitmen. Nah, dalam konteks kebaikan ini kita jangan berharap banyak dulu, ramai dulu, dari kecil dulu. Nabi kan dari sendirian dulu mengajak kebenaran. Baru nanti sekarang sudah 1,7 triliun kan rumahnya, luar biasa. Dari sendirian itu. Nah, kita terapkan diri kita, kemudian kita tawarkan kepada keluarga kita. Kemudian ketika ada kesempatan kita untuk menawarkan lebih jauh lagi ke masyarakat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Itu termasuk bagian dari kita menjadikan diri kita sebagai dai juga semacam itu. Jangan berharap banyak dulu ya, apalagi masalah hukum terkait dengan masyarakat itu prosesnya luar biasa. Tapi kita harus tunjukkan dan buktikan bahwa ia terbaik, terbaik. Sama dengan berbuka juga ini kan. Berbuka kalau nggak dilatih dulu kan terperangkap dengan tradisi harus makan besar dulu, makan berat kan. Nabi itu baru dia makan berat setelah tarawih. Pada umumnya seperti itu. Artinya durasi antara maghrib sampai isya itu kan kurang lebih 50 menit. Nah, kalau kita tilawah kan pahala luar biasa di Ramadan. Itu bisa 1 juz. Kan rugi itu. Kita gunakan untuk makan berat. Kemudian Nabi makan biasanya bawaannya capek, lemas, ngantuk. Nah, udah. Imbasnya terhadap yang lain yang terkait dengan negatif menyebar seperti itu. Maka ya kita coba siapkan di rumah pokoknya kurma ya. Saya alhamdulillah siapkan kurma itu aja berbuka 3 kurma. Nah, kurma juga variatif harganya sekarang kan. Kalau tidak mungkin kita dengan pola. Nah, artinya manis-manis ya. Manis-manis karena demikian secara medis fisik kita ketika kosong dengan makanan diisi dengan pedas-pedas itu bahaya untuk badan kita. Tapi harus makanan yang agak tidak begitu panas, kemudian juga yang manis-manis sehingga cepat ya netralisir kondisi kita itu cepat terwujud seperti itu. Berbuka, kemudian sahur juga demikian. Sahur juga jangan terlalu berat, banyak makan ya. Cukup ya biasakan sepertiga ya katakanlah ya, artinya kita yang paling tahu lah, jangan terlalu kenyang gitu kan. Karena bawaannya otomatis ketika sahur banyak, bawaannya untuk masih juga berat kan. Nah, habis sholat subuh biasanya bawaannya mau tidur saja, ini juga persoalan. Nah, kita robah, jangan tidur, bawa olahraga ya, kemudian tilawah. Paling tidak habis subuh itu 1 juz semuanya kita tilawah, baru berangkat kantor atau di kantor kita tilawah, kita berangkat agak pagi, nggak ada masalah. Sebelum jam kerja kita sudah sampai di sini kan kita bisa berbuat sesuatu. Kalau tidur bisa jam 9 tuh bangunnya. Karena kondisi perut kita kan masih kenyang seperti. Jadi contoh seperti. Tapi juga seperti itu kan.
Nah yang berbanyak apa? Agenda kebaikan. Katakanlah kalau para sahabat dulu itu minimal mereka ada yang agendanya 1 hari 1 khatam Quran, ada juga agenda mereka. Ada juga 3 hari 1 khatam Quran, ada juga. Ada 7 hari dan seterusnya. Nah kalau 1 khatam ini berat barangkali kita kan. Sebenarnya 1 khatam itu cukup perlukan 600 menit. 600 menit karena 1 juz itu bisa 20 menit selesai. Kalau yang lancar hafalan Quran. Artinya 30 kali 60 menit kan 600 menit. Bisa tuntas seperti itu. Jam 9 pagi, jam 9 malam sudah selesai. Nah, mungkin kita berat karena kita kantor. Nggak ada persoalan. Mungkin ya bagaimana mengagendakan Ramadan ini harus ada target lebih dari tahun yang lewat. 1 juz, 1 hari. Ada baca hadis juga. Para sahabat juga membedah buku bersama-sama. Nah teknisnya gampang sebenarnya kita ini kan. Buku apa yang mau kita khatamkan setelah ini umpamanya. Ada komitmen kita bedah buku. Bagi tugas, katakanlah ada tim 10. Ada 400 halaman, bagi 10 berapa. Pekan depannya kita ya resum kita baca. Artinya dalam sepekan kita sudah memahami pesan umum dari 1 buku yang tebal. Kami waktu di Mesir juga seperti itu. Di Mesir itu ada 50 majalah katakanlah. Kita harus kuasai setiap pekan itu 50 majalah, minimal informasi umum. Bagaimana cara kita bagi? Kita ada ya 12 dalam kelompok kita bagi ya 50 bagi 12 berapa? Kemudian pekan depan masing-masing membaca resum dari ya rangkuman mereka. 1 pekan bisa 50 majalah kita kuasai. Teknisnya kan kita bisa atur. Allah sudah siapkan potensi pikir kita untuk bisa mengatur dunia ini. Apalagi mengatur itu tadi kan gampang sebenarnya. Nah ini barangkali bertahap memang. Tapi harus itu tadi buku banyak sekali. Riyadhus Shalihin itu menuntun kita. Kaitan dengan pendidikan dia ya tarbiyatul aulad oleh Nasir Allah itu bagus kita baca. Fikih sunnah baca. Said Sabiq akidah Islamnya baca itu bagus juga. Kaitan dengan meluruskan akidah kita ini dengan sifat terkontaminasi dengan syirik. Inilah pentingnya agama kita itu kita ikro. Kenapa? Surah pertama ikro itu terkait dengan itu tadi. Kita umatnya harus cerdas, harus pintar dalam semua aspek. Untuk merebut bahagia dunia akhirat gak mungkin mudah tanpa ada ilmunya kan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada ma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin sukses dunia harus tahu ilmu dunia, akhirat juga demikian. Dua-duanya juga harus tahu ilmu dua-duanya. Islam, Al-Quran, hadis sudah membuka lembaran, Rasul sudah menjelaskan itu semua. Wallahu a'lam. Baik, mungkin waktu telah sampai jam 1. Terakhir pengumuman untuk besok yaitu pematerinya itu Bapak Profesor Dr. Ahmad Sabar Ismail MA yang akan membawakan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Nah, itu sebelum menutup taklim kita pada hari ini mungkin bisa doakan kita agar menjadi kebaikan dan jauh dari Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal minna anta tarfa ma'suma. Baik Allah, pada siang hari ini kami sudah masuk di bulan suci-Mu yang kedua. Terimalah puasa kami, sholat wajib kami, sholat tarawih kami, segala lainnya ya Allah. Engkau Maha menerima apa yang kami kerjakan. Engkau yang Maha mampu menerima segala-galanya dari hamba-Mu ya Allah. Ini yang dibasahi. Beri kekuatan kami untuk melaksanakan semua item kegiatan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya Allah. Engkaulah yang Maha Qawiyun Aziz, yang Maha mampu memberi kekuatan pada siapa yang Engkau kehendaki ya Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Secara tangan bergerak untuk akhirnya dengan baca istighfar dan doa astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi